Yes, Lord, because you're the center of it all. And we want to declare it. Come on, church, let's sing it out. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, at the center of it all. Say, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. You're the center of it all. And everything revolves around
Jesus be the center of our church, and every knee will bow, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus, let's declare it. Jesus, say Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause you're the center of it all. And everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Oh, at the center of it all. Oh. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Selamat hari Minggu dan selamat datang di dalam Fresh Online Service 7 Februari 2021. Wah, gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021 ini. Dan tentunya kami di sini ingin menyambut seluruh jemaat, khususnya jemaat yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah di FGCC. Welcome home. Senang dan bersyukur banget kita bisa beribadah bersama-sama minggu ini. Untuk itu, bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung, kami undang untuk dapat scan QR Code berikut ini agar kami dapat menyambut Anda secara personal. Dan kabar gembira untuk kita semua, FGCC akan mengadakan Change Class. Change Class merupakan sebuah kelas yang diperuntukkan bagi jemaat yang rindu untuk dapat mengalami transformasi kehidupan di dalam Kristus. Kelas ini juga merupakan sebuah langkah awal bagi jemaat yang rindu untuk dapat mengambil bagian di dalam pelayanan di FGCC. Kelas ini akan diadakan di 2 sesi. Sesi pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dan sesi kedua pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Kedua sesi tersebut akan diselenggarakan pada pukul 10 pagi waktu Malaysia melalui platform Zoom. Jadi mari daftarkan diri saudara segera melalui link ataupun scan QR Code berikut ini karena pendaftaran akan ditutup pada tanggal 14 Februari 2021. Kami juga ingin mengingatkan bahwa ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu, kami mengundang jemaat di rumah untuk dapat mempersiapkan pengganti, roti, dan anggur masing-masing. Dan bagi jemaat yang rindu untuk dapat memberikan persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, dan dana gedung, jemaat dapat memberikan persembahan melalui online banking ke nomor-nomor rekening FGCC. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Kami undang untuk jemaat dapat membuka aplikasi online banking masing-masing. Untuk persembahan mingguan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke nomor rekening Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, jemaat dapat transfer ke nomor rekening OCBC Bank. Dan bagi jemaat yang sedang berada di Indonesia, jemaat dapat transfer ke nomor rekening Bank BNI atas nama Cipta Generasi Unggul. Seluruh nomor-nomor rekening ini juga terdapat di dalam website FGCC yang dapat diakses melalui QR Code yang tertera di slide berikut ini. Terima kasih untuk setiap persembahan yang diberikan. Kiranya semuanya itu akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau lebih banyak jiwa. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami FGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. FGCC, are you ready to praise and worship God? Mari sama-sama dimanapun kita berada, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dia Tuhan yang besar di dalam kita. Amin.
kesetiaan-Mu besar dalam kehidupan kami, Bapa. Kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena kami tahu Tuhan, Engkau yang Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Though I walk through the valley, I will not fear. There's no need to worry, for I know you're near. You never leave me, and you never will.
turut bekerja dalam segala perkara di hidup kami Bapa. Bahkan sampai saat ini Tuhan kami ada. Semua karena berkat anugerah kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk cinta kasih-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar setiap benih yang ditabur Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Kau yang berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan men-sharingkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang pakai terus untuk menjadi kemuliaan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan juga tetap fresh dan tetap semangat ya di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur karena Tuhan bawa kita masuk di bulan Februari di minggu yang pertama, dan kita juga masuk tema yang baru, yaitu tentang purity atau kemurnian. Dan hari ini saya mau menyampaikan judul khotbah adalah isi dan bungkus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami serahkan firman Tuhan sebentar disampaikan, urapi hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Dan juga Engkau memberkati komputer, handphone, internet connection yang digunakan, semuanya boleh berfungsi dan berjalan dengan baik. Dan biarlah kami juga bisa menangkap isi hati-Mu dan menangkap kehendak-Mu sehingga kami tahu tujuan apa kami ada di dunia ini. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau. Kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Boleh siapkan catatan supaya kita bisa mencatat apa yang penting, ya itu berguna terutama buat kita pribadi ya. Dan saya mau bertanya buat kita semua hari ini, siapa di antara kita yang pernah mendengar kata purity? Nah, kalau sudah pernah mendengar kata purity ini, kira-kira kapan terakhir kali engkau mendengar kata purity ini? Ya. Dan kira-kira apakah kata purity ini ada di dalam Alkitab? Jawabannya ada. Ada belasan, bahkan ratusan ayat sebetulnya yang menyinggung tentang purity baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya. Nah, pertanyaannya mengapa topik purity ini penting untuk kita pelajari, untuk disampaikan, untuk kita dengarkan? Nah, alasan yang pertama adalah karena purity atau kemurnian adalah konsep dalam Alkitab. Nah, salah satu contohnya coba kita lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat 12, saya bacakan dari NIV. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Ya, kita banyak belajar tentang Timotius ya. Ternyata jadi teladan juga di dalam kesucian, dalam kemurnian atau purity. Nah, purity bukan topik yang populer, bukan yang sering kita dengar, atau bukan topik yang biasa, yang trending topik ya. Tapi jarang ya kita mendengar atau jarang disentuh. Tapi menurut saya topik ini sangat penting untuk disampaikan. Mengapa? Karena ini merupakan topik purity, merupakan kalau saya katakan merupakan pembeda yang sangat signifikan, yang membedakan antara iman atau kepercayaan kekristenan dengan kepercayaan yang lain yang ada di dunia ini. Ya, topik purity ini sangat signifikan perbedaannya. Membuat kita mengerti iman atau kekristenan itu sangat menyentuh. Alkitab sangat serius dengan topik purity atau kemurnian ini. Purity means looking to God for our standards and not the world. Jadi purity atau kemurnian artinya kita melihat kepada Tuhan, melihat kepada Allah untuk sebagai standar kita, bukan melihat kepada dunia. Jadi bukan standarnya apa kata dunia, bukan apa kata Facebook, bukan apa kata opini yang populer di dunia ini.
Tapi standarnya berdasarkan apa yang Alkitab, kebenaran yang disampaikan melalui firman Tuhan tentunya. Dan kita percaya bahwa kita bersyukur ada Alkitab, firman Tuhan yang menjadi panduan, yang menjadi standar dari Tuhan untuk kita. Dan termasuk tentunya kalau kita menyinggung tentang purity atau kemurnian, ada standar firman Tuhan yang sangat jelas sebetulnya yang disampaikan di dalam Alkitab ini. Dan alasan kedua, purity atau kemurnian itu mempengaruhi setiap bagian hidup kita. Dan biasanya istilah purity sering kita atau orang konotasikan, yaitu tentang atau hubungannya sama seksualitas. Ya, ada benarnya. Karena Alkitab juga sebenarnya banyak menyinggung tentang area purity ini hubungannya dengan kekudusan, kesucian, seksualitas, menghindari percabulan, dan sebagainya. Tapi bukan hanya bicara tentang seksualitas, tapi ternyata menyinggung ya, atau purity ini mempengaruhi berbagai aspek yang lain. Misalnya apa? Kita bisa temukan di Alkitab, di ayat-ayat firman Tuhan. Yang pertama, our thoughts, pemikiran kita. Jadi kemurnian di dalam pikiran kita. Nah, ayat referensinya bisa dibaca masing-masing ya, di 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Yang kedua adalah our words, kemurnian di dalam perkataan kita. Jujur, tidak bohong, menyampaikan kebenaran dalam kasih, perkataan kita mendatangkan kasih karunia. Efesus 4 ayat 29, our actions, kemurnian juga di dalam tindakan kita. 1 Korintus 10 ayat 31. Juga our dealings with others, yaitu dalam hubungan atau urusan kita dengan orang lain. Yeskiel pasal 45 ayat 10, Lukas 6 ayat 31. Dan yang kelima, our hearts. Ya, kemurnian di hati kita, Amsal 4:23, ayat yang sangat penting. Yuk kita mau melihat dari Matius 23 ayat 25 sampai 29. Saya akan hari ini banyak menyinggung purity di dalam hati kita. Karena ini penting ya. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi ini adalah kecaman atau teguran yang sangat keras dari Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena mereka adalah orang-orang yang munafik. Ya. Dan Yesus katakan, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan luarnya, tapi dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Dalamnya banyak kebusukan, ya, banyak kecemaran, kekotoran. Nah, siapa di sini yang pernah cuci gelas ya, atau cuci piring gitu, ya, cuci gelas atau cuci piring. Nah, kita kan nggak ada yang hanya kalau gelasnya atau piringnya itu kotor ya, cawan dan pinggannya itu kotor, kita hanya bersihkan atau kita cuci dengan bersih bagian luarnya. Tapi dalamnya penuh dengan kotoran, penuh dengan bekas-bekas makanan yang sudah bau, kita biarkan. Nggak mungkin kan? Pasti kita harusnya mencuci piring atau gelas ini bagian dalamnya terutama. Luarnya tentu harus bersih juga, tapi dalamnya terutama. Ya. Nah, kita mengerti ini. Tapi berapa banyak dari kita yang bagaimana dengan hidup kita sendiri? Ya, mungkin kita peduli dengan hal luar dari hidup kita. Ya, saya yakin semua kita mandi ya, membersihkan diri, mandi, kita mendandani, kita make up, ya, kita kasih tubuh kita dengan pakaian yang bagus, dengan perhiasan. Dan kita banyak invest ya untuk penampilan luar. Dan bagaimana kondisi hati yang di dalam? Apakah kita seperti cawan dan pinggan ini yang kita hanya bersihkan luarnya tapi dalamnya kita nggak pedulikan? Nah, ini adalah teguran yang keras buat orang Farisi dan ahli Taurat. By the way, kalau kita mendengar ahli Taurat, orang Farisi, nah kita jangan hanya fokus kepada, oh itu kan ahli Taurat, orang Farisi, tetapi yang Alkitab ada maksudnya untuk ditujukan kepada engkau dan saya, ya untuk kita.
Jangan-jangan kita punya spirit, kita punya sikap seperti orang Farisi yang mementingkan luar, tapi dalamnya penuh dengan penghakiman, penuh dengan tuduhan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan keserakahan. Kita menghakimi orang lain, dan kita hanya menjaga penampilan luar, tapi kita nggak peduli dengan di dalam kita. Mari kita lanjutkan ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini teguran yang keras dari Yesus buat ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau kita perhatikan di Matius 23 ayat 5, berkata demikian, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi mereka lebih memperhatikan hal-hal di luar, penampilan, image, tetapi mereka tidak perhatikan dalamnya, penuh dengan kekotoran, kedurjanaan, penuh dengan keserakahan. Dan jadi artinya ketika Yesus menentang dan menegur ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka orang Farisi ini mementingkan ritual lahiriah, ya, religious activity. Itu yang mereka pentingkan, kegiatan agamawi yang lahiriah. Tetapi menurut Yesus bahwa yang di dalam lebih penting daripada yang di luar. Saya ulangi, yang di dalam lebih penting daripada yang di luar. Bukan berarti di luar nggak penting, tapi yang di dalam lebih penting daripada yang di luar. Jadi Yesus mengajarkan sebetulnya gaya hidup inside out, dari dalam itu bersih, murni, maka akan diikuti, akan terpancar keluar. Dan juga sikap dan kondisi hati lebih penting daripada aktivitas lahiriah. Sikap dan kondisi hati lebih penting daripada aktivitas lahiriah. Jadi dengan kata lain bahwa isi lebih penting daripada bungkus, ya. Coba kita lihat misalnya kotak ini, ya. Ini bagus kotaknya. Ya, dengan warna, dengan pita. Jadi tapi jangan tertipu dengan kotak, dengan aktivitas, dengan penampilan luar. Tapi sayang sekali kalau bungkusnya begitu bagus tapi dalamnya penuh dengan sampah, ya. Ternyata sekali kita buka, wah dalamnya penuh dengan sampah-sampah, ada belit jeruk, wah ada banyak sampah, ya, ternyata ada daun-daun, ada ranting, ya, ada kain yang sudah kotor, yang sudah bolong-bolong, sudah ini sampah isinya, ya. Ada kertas, ada tisu, ada batu, ya, ada masker bekas di dalamnya. Kotaknya bagus tapi dalamnya sampah-sampah. Ya. Dan inilah adalah gambaran yang Yesus sampaikan tentang kehidupan orang Farisi ahli Taurat. Luarnya bungkusnya bagus tapi dalamnya penuh dengan sampah, penuh dengan kekotoran. Mari kita lanjutkan. Di Matius pasal 15 ayat 1 dan 2. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus dengan keras menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan kemudian murid Yesus bertanya kepada Yesus, itu maksudnya apa? Penjelasan dari Yesus. Kemudian Yesus menjawab di ayat 17-20 dari Matius pasal 15. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut, yang kita ucapkan, berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan
yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang, ya. Jadi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang, tapi bisa bikin sakit perut, ya. Kalau tangannya kotor tidak dicuci, ya bisa ada kuman, ya. Makan dengan tangan yang kotor, tidak cuci tangan, ya bisa sakit perut. Tapi Yesus berkata tidak menajiskan, ya. Ya tetap perlu ya cuci tangan, ya, tapi bukan karena adat istiadat, bukan karena aturan hukum Taurat, bukan karena perintah manusia. Ya apalagi sekarang perlu rajin cuci tangan, ya, karena mesti tetap jaga aman, jaga imun, jaga iman, ya. Tetap harus perhatikan SOP masa-masa sekarang ini, masa pandemik. Nah coba kita lanjutkan. Yesus berkata bahwa makan tidak mencuci tangan, yaitu tidak menajiskan orang. Dalam bahasa Inggrisnya kata menajiskan itu defile, ya, menajiskan, najis. Mungkin anak-anak muda juga sekarang sering ya menggunakan kata najis, ya, najis ah. Cuma saya nggak tahu maksud mereka berkata najis itu apa maksudnya. Tapi di Alkitab kata menajiskan atau najis ini adalah defile, itu artinya atau bahasa Yunaninya adalah koino. Itu artinya unclean atau polluted, dirty. Ya, kotor atau tercemar. Jadi Yesus berkata kalau kita makan tidak cuci tangan itu tidak menajiskan. Karena bagi orang Farisi ahli Taurat, mereka membuat banyak aturan. Bahkan hukum Taurat itu mereka buat penjelasan turunannya, tambahannya, penjelasannya itu ada menjadi 613 aturan yang mereka buat. Jadi kalau melanggar aturan yang isinya banyak dibuat oleh manusia, perintah-perintah manusia, kalau melanggar contohnya ya makan tidak cuci tangan dianggap defile, dianggap najis. Jadi kata najis lawan katanya dalam Indonesia adalah tahir. Kalau tahir itu clean, bersih. Tidak tercemar, tidak kotor. Tapi kalau defile, najis itu artinya tercemar. Bukan kotor secara fisik ya, tetapi engkau telah najis karena tidak mengikuti perintah yang sudah dibuat oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi inilah yang orang Farisi ahli Taurat ajarkan. Mereka selalu kaitkan semuanya dengan aturan manusia, dengan kegiatan agamawi, religious activity. Mereka supaya dipuji orang, supaya terlihat dengan pakaian mereka jubah yang panjang dengan warna putih, ya, yang jubah yang panjang dan rapi, dan yang mereka lakukan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Tetapi hati mereka penuh dengan keserakahan. Dan itu tujuan mereka. Jadi mementingkan yang di luar. Jadi bayangkan, yang Yesus maksudkan itu Yesus lebih lihat hati, bukan lihat penampilan. Sekalipun ya, penampilan karena mungkin profesi, pekerjaan yang misalnya tukang, mohon maaf ya, tukang masak misalnya, ini contoh aja, tukang masak, itu pekerjaan yang mulia. Mungkin jadi tukang kebun, ya kan, tukang ikan, mungkin jadi buruh bangunan, itu tangan mereka kotor, kaki, badan mereka, baju mereka, bahkan muka mereka mungkin hitam, tertutup dengan debu dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa kalau kondisi luar mereka kotor, debu, bahwa hati mereka juga kotor. Enggak kan? Belum tentu kan? Jangan-jangan hati mereka penuh dengan syukur dan hati mereka begitu mulia, begitu menyenangkan Tuhan. Tapi ada orang yang pekerjaannya begitu mulia, ya artinya tidak kena kotoran, ya mereka seperti orang Farisi ahli Taurat, mereka memakai jubah yang indah, mereka melakukan kegiatan agamawi, tapi yang Tuhan perhatikan di dalam mereka, motivasi hati mereka seperti apa. Makanya yang Yesus ajarkan sebenarnya, Yesus mengajarkan tentang kondisi hati, sikap hati seperti apa. Itu yang perlu dijaga kemurniannya, perlu benar-benar bersih, benar-benar kudus di hadapan Tuhan, penuh benar suci.
Nah, saya nggak bilang bahwa kita semua sempurna, ya. Dan ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, di Matius 5 ayat 48, Yesus berkata bahwa hendaknya kita sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Ya, biarlah kita menjadi seperti Bapa yang sempurna, ya, Bapa yang adalah sempurna. Maksud sempurna di sana, nggak mungkin kita bisa menjadi seperti Bapa, seperti Tuhan yang tidak ada kesalahan sama sekali, yang sempurna, berkuasa, maha tahu. Tapi sempurna yang dimaksud adalah hati yang sempurna, rendah hati, hati yang bersih. Dan itu yang hendaklah kita menjadi sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Yesus menyorot tentang hati di sana. Karena Yesus menyinggung tentang hukum Taurat, tentang orang Farisi, ahli Taurat, yang lebih mementingkan penampilan atau kegiatan agamawi, activity, religious activity, tapi nggak peduli dengan hati mereka. Dan kalau kita lihat bahwa yang Yesus kemudian dia menekankan adalah esensi. Bahkan Yesus menjelaskan bahwa esensi hukum Taurat itu sebenarnya cuma dua. Ya, hukum Taurat dan kitab para nabi, esensinya ada dua, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kalau kita tahu bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ini seperti guideline, ini seperti rel, ya, rel panduan yang membuat kita sampai kepada tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah engkau dan saya bertumbuh hari-hari ini? Are we growing in our spirituality, in our faith? Buktinya, apakah engkau dan saya semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin mengasihi dan mencintai sesama? Coba kita cek, ya, hati kita. Apakah kita mengerti esensi dari ikut Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Coba kita lanjutkan, kalau kita mengerti topik ini tentang kebersihan atau kemurnian dalam hati, hasilnya luar biasa. Hasil dari kehidupan dalam kemurnian atau purity. Dan apa sih dampaknya? Kenapa purity ini penting? Kenapa firman Tuhan mengajarkan banyak tentang purity? Apa sih dampaknya, manfaatnya apa? Ya, yang pertama, saya percaya kalau kita hidup dalam kemurnian, purity, terutama hati kita, hidup kita akan lebih sehat. Ya, kenapa? Karena kita nggak perlu pakai topeng. Kita jangan mengikuti atau spirit dari orang Farisi, ahli Taurat. Mereka pakai topeng, munafik. Jadi mereka lebih berakting. Mereka main drama. Jadi kalau main drama kan capek, ya. Jadi kalau orang yang menjaga kemurnian hatinya, mereka lebih sehat, tidak capek hidupnya, ya. Kemudian bisa lebih segar, bisa karena itu dari hati mereka. Ya, mereka akan jadi lebih cantik, lebih ganteng. Ya, karena terpancar dari hati yang murni. Purity brings true beauty. Ada amin. Dan berkatnya apa lagi? Hasilnya apa kalau orang hidup dalam kemurnian atau purity? Lebih dipercaya. Bisa lebih dipercaya. Ya, kalau dia menikah, dia bisa setia dengan pasangannya. Karena dia bisa menjaga kemurnian kehidupan dan pernikahannya. Kalau dia dikasih tugas atau pelayanan, dia bisa bertanggung jawab dan selesaikan. Mengapa? Karena dia bisa menjaga motivasi yang benar waktu dia melayani. Murni hatinya. Bukan karena untuk manusia, tapi hanya untuk Tuhan. Dan kalau dia berbisnis, bisa melakukan dengan jujur dan dapat dipercaya. Punya nama yang baik. Dan dalam long run, dalam perjalanan jauh, ya dia akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Karena jadi orang yang punya integritas, jujur, bisa dipercaya, bisa pegang omongannya. Amsal 16 ayat 6, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi orang yang menjaga kemurnian hatinya di hadapan Tuhan, dia takut, dia serius sama Tuhan, dia takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Dan dia akan menjauhi kejahatan. Dia nggak mungkin mau mencelakakan orang.
Dia nggak mungkin mau menipu orang. Dia nggak mungkin mau menjatuhkan orang karena hatinya bersih. Dia takut akan Tuhan. Dia menjauhkan diri dari kejahatan. Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, mereka tidak menipu, mereka tidak bersumpah palsu, tapi menjaga tangannya bersih dan hatinya murni. Jadi akibatnya kalau orang ini nggak menipu, tidak bersumpah palsu, tidak bohong, tentu yang ketiga hubungan lebih baik dengan sesama. Ya, bisa berdamai, bisa membangun hubungan yang saling membangun dengan sesama, bisa dipercaya. Dan berkat yang keempat, mengalami Tuhan. Matius pasal 5 ayat 8 saya bacakan dari ESV. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mereka akan melihat Tuhan. Jadi ini berkat yang paling signifikan. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Melihat Tuhan itu artinya melihat kemuliaan Tuhan, melihat pengalaman dengan Tuhan. Melihat karya Tuhan yang ajaib bekerja dalam hidup kita. Jadi kata melihat, saya temukan kata see, melihat. Dalam bahasa aslinya horao. Artinya to see, to perceive, experience, recognize. Jadi kita mengalami, kita mengakui Tuhan. Kita mengalami bagaimana Tuhan membimbing dan menuntun kita. Jadi ternyata orang yang bersih hatinya bisa dekat dengan Tuhan. Bisa mengalami Tuhan. Jadi Tuhan nggak mungkin bisa mendekat dengan orang-orang yang kotor, yang menghakimi, yang penuh dengan hujatan, yang penuh dengan komplain. Tapi orang yang bersyukur, orang yang bersih hatinya, yang senantiasa minta Tuhan menyelidiki hatinya, maka mereka akan mengalami Tuhan, mereka akan melihat kuasa Tuhan, akan melihat tuntunan jalan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka. Jadi penting untuk kita menjaga hati yang murni. Jadi pertanyaannya bagaimana hati kita dimurnikan? Jawabannya sederhana ya, melalui proses pengudusan yang terus-menerus atau disebut ya true progressive sanctification. Jadi pekerjaan pengudusan itu tidak sekaligus ya, artinya kita perlu senantiasa hatinya dimurnikan. Karena tadi kotak itu penuh dengan banyak sampah yang perlu kita buang, kita perlu singkirkan. Yang sifat gosip, penghakiman, merasa diri lebih hebat, kita pentingkan penampilan, dan kita penuh hatinya penuh dengan kepahitan, dengki, tidak mengampuni. Ya, kita mau buang itu. Jadi yang penting, saya percaya bahwa banyak cara untuk Tuhan memurnikan hati kita. Yang terpenting adalah sikap hati yang mengakui ya kondisi hati kita, rendah hati, dan izinkan firman Tuhan ini terus mengajar kita. Ya, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, sehingga kita boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Dan kita juga percaya ada Roh Kudus yang menolong dan membimbing kita. Saya juga percaya ada proses melalui komunitas, melalui mentoring, ya, melalui pelayanan, dan bahkan cara Tuhan memurnikan kita juga di Alkitab disebut adalah melalui dapur kesengsaraan, melalui kesulitan yang Tuhan izinkan juga, ternyata Tuhan juga memurnikan hati kita. Ada banyak orang kalau keadaannya baik, dia nggak sadar hatinya sudah begitu jauh dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan, ada kesulitan, ada kesukaran, dapur kesengsaraan, membuat kita teruji dan kita kembali kepada Tuhan, dimurnikan hatinya. Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, ini yang saya mau sampaikan hari ini. Kiranya hidup kita ya seperti kehidupan kita adalah kehidupan yang inside out. Jadi lebih penting isi daripada bungkus ya. Mari kita buang sampah dalam hati kita ini. Yang isi dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan isi dengan kebohongan, bukan tipu muslihat iblis setan. Dan isi kejujuran, ya, hati kita kejujuran, bukan kebohongan, bukan kepalsuan. Dan bangun kualitas ya yang kehidupan kita, terutama hati kita, bukan membangun image, bukan jaga image,
bukan menjaga popularitas, ketenaran. Dan isi hati kita dengan pengampunan, dengan syukur, dengan sifat karakter Tuhan, dengan buah roh, ya, dan juga isi hati kita dengan ya salib Kristus, ya. Jadi isi kotak kita ini dengan kebenaran firman Tuhan, dengan salib ini gambaran ya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Jadi saya percaya bahwa dari hati yang baik ya akan terpancar perkataan, tindakan, sikap kita, dan bahkan kehidupan kita akan terpancar. Dan saya percaya kalau kehidupan kita menjaga hati yang murni, ya kalau saya katakan seperti ini, pure inside, beautiful outside, healthy inside, fresh outside. Saya percaya bahwa kalau di dalamnya penuh dengan kemurnian, maka diikuti dengan bungkus yang baik, yang indah. Kan luar biasa kalau seperti itu ya. Bukan berarti kalau saya bilang isi dan bungkus, oh bungkus nggak penting. Ya hidup kita, yang penting memang Tuhan lihat, yang Tuhan lihat itu adalah dalamnya. Bukan yang manusia lihat, tapi Tuhan melihat hati. Bukan berarti penampilan nggak penting. Ya bayangkan kalau kita kerja atau kita tampil di depan orang, kemudian kita nggak sisiran, masih ada bekas makanan nasi ya kemarin masih nempel, kuah kari masih belepotan di sini, ya kan tidak baik juga seperti itu. Tapi dari hati yang benar, dari hati yang murni, terpancar kehidupan dan diikuti dengan penampilan yang baik, ya. Tapi semuanya dimulai dari dalam keluar, inside out. Dan saya percaya kalau kehidupan kita demikian, maka kehidupan kita yang terbaik, kita akan persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi berkat, kita persembahkan yang terbaik buat pasangan kita, buat anak-anak kita, kalau kita yang sudah menikah. Untuk menjadi berkat buat company di mana Tuhan tempatkan kita. Ya untuk gereja, komunitas di mana kita bisa bertumbuh dan melayani bersama. Dan saya berdoa kiranya kehidupan kita isi baik, ya di dalamnya baik isinya, dan juga di luarnya bungkusnya juga baik. Saya berdoa kehidupan kita mengalami inside out, dan hidup kita memuliakan Tuhan dan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita jaga hati kita murni untuk hidup kita berkenan dan terpancar kehidupan yang indah, yang menyenangkan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, hamba berdoa Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang melihat isi hati kami. Kalau manusia melihat penampilan, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, saat ini Bapa Engkau tolong kami, supaya kami dimurnikan hari demi hari. Kami dikuduskan hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan, kalau hati kami benar, murni, hidup kami lebih sehat, kami bisa lebih dipercaya. Dan kami juga dapat berkat Tuhan mengalami hadirat-Mu hari demi hari. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus kami buang segala penghakiman, dendam, iri hati. Kami juga hari ini mau mengisi hidup kami dengan pengampunan, dengan syukur, dengan pujian penyembahan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dan menyerahkan setiap kami, biarlah hidup kami adalah hidup yang inside out, dari hati yang baik, terpancar perkataan, sikap, dan tindakan yang baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Hari ini di minggu yang pertama bulan Februari kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan anggur dan roti sejenisnya. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita, sebelum menerima perjamuan kudus, kita siapkan hati kita dan minta ampun kepada Tuhan atas dosa pelanggaran kita. Dan kalau ada seorang yang kita ingat, kita membenci mereka, kita ada dendam, ada kepahitan, mari lepaskan pengampunan. Ya, sebut nama mereka dan ampuni. Dan doakan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita yang berkumpul dengan keluarga, boleh
mendatangi pasangan, anak-anak kita dan saling memaafkan, minta pengampunan daripada Tuhan dan juga saling mendoakan. Mari periksa hati kita supaya kita sungguh-sungguh bereskan hati kita sebelum kita menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami datang di hadapan Engkau, ampuni setiap dosa kesalahan kami dan siapkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kami menghargai apa yang sudah Engkau lakukan buat kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami boleh melakukan perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti atau sejenisnya dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat tubuhmu yang sudah dihancurkan, dipecahkan buat kami, dan bersyukur untuk kematian di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami akui di tangan kami, roti melambangkan tubuhmu, kami bersyukur untuk kematianmu Tuhan, dan kami mau terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur atau sejenisnya tinggi di atas kepala dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur Yesus buat darahmu yang tercurah di Kalvari 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kami, dan kami akui Tuhan di tangan kami anggur yang melambangkan darahmu ini Tuhan yang sudah menguduskan kami, menyucikan kami dari setiap dosa kesalahan, dan juga kami bersyukur Tuhan darahmu yang melambangkan nyawamu dan kehidupanmu sudah Engkau berikan buat kami. Biarlah Tuhan kami juga, kehidupan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Engkau, dan kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita minum bersama anggur yang melambangkan dari Yesus ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus ini. Kami ada kesempatan saat ini Tuhan di rumah masing-masing. Secara online kami masih bisa beribadah dan mengingat Engkau melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini. Kau juga memberkati seluruh umat-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Yang sedang menunggu jawaban doa daripada Engkau menyatakannya. Yang sedang mencari pekerjaan, mereka boleh menemukan pekerjaan yang terbaik. Biarlah Tuhan apapun jadi pergumulan mereka, hari ini mereka boleh mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Biarlah Engkau hadir semakin nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk kondisi Malaysia, Indonesia, dan semua negara Tuhan yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Berdoa untuk vaksin yang sudah dijalankan boleh bermanfaat, berfungsi dengan sebaik mungkin Tuhan. Berkati pemerintah yang ada, kepolisian, tentara, rumah sakit, dokter, tenaga medis, berkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, dan juga bersyukur untuk setiap volunteer yang melayani. Berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka, semakin melayani semakin sukacita, dan Kau balas jerih payah mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkati juga untuk persembahan yang sudah diberikan, persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, apapun bentuknya, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan membalas setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dan uang yang ada boleh yang dipersembahkan ini boleh dikelola dengan sebaik mungkin untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui FGCC ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, dan kami mau akhiri ibadah ini dan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Mari arahkan hati pikiranmu, angkat kedua tanganmu, dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia, engkau diberkati dalam sekolahmu, pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, dalam semua aspek kehidupan, dan engkau akan terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan apapun yang diperbuat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, hiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini seterusnya selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, kita yang percaya. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy, stay connected.
with God and with community. Have a great Sunday dan selamat beraktivitas. And God bless you.